Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah pertemuan 10 yang berjudul negara muslim atau negara sipil yang berdasarkan Islam. Pertama sebelumnya kita sampai ke subbab D, yaitu berdirinya negara muslim menganut akidah al-hukumiyah tidak serta-merta identik dengan negara teokratis. Kita sampai ke bagian yang ketiga, yaitu otoritas konstitusional hanya milik Allah semata, bukan milik seorang makhluk pun. Ini adalah otoritas tertinggi dan bersifat mutlak, tidak dibatasi dan tidak diikat dengan apapun, dan inilah salah satu bukti keesaan Tuhan. Tapi kuasa dalam arti seperti ini tidak menafikan adanya beberapa orang yang mendapat izin dari Allah untuk ikut serta dalam menentukan hukum. Tetapi tentu saja tetap ada beberapa bidang hukum yang menjadi hak prerogatif Allah SWT. Tidak ada seorang pun berhak ikut serta dalam menentukan hukum murni tentang agama. Manusia tidak boleh membuat hukum dalam bidang ibadah, misalnya dengan menciptakan bentuk ibadah baru atau syiar-syiar tertentu dari diri mereka sendiri, atau dengan menambahkan hal-hal baru, mengurangi atau mengubah ajaran-ajaran syariat baik dari segi waktu, tempat, dan bentuk ibadah menurut hawa nafsu. Seperti menentukan hukum halal dan haram dengan menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan hal yang dihalalkannya. Inilah perbuatan yang dikatakan Nabi sebagai bentuk penyekutuan rububiyah atau ketuhanan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, mereka menjadikan orang-orang alim dari rakyat mereka sebagai Tuhan selain Allah. Surah Taubah ayat 31. Tindakan lain yang dilarang adalah menentukan hukum yang bertentangan dengan nas-nas yang sahih dan jelas, seperti hukum-hukum yang mempertahankan kemungkaran, menyebarkan kejahatan baik bersifat lahir maupun batin. Juga hukum-hukum yang menghapus kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, menghapus hukuman-hukuman yang harus diterapkan atau melanggar batasan-batasan yang sudah jelas. Adapun dalam bidang-bidang selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka kaum muslimin berhak membuat hukum sendiri terhadap persoalan-persoalan yang memang tidak memiliki sandaran hukum. Persoalan seperti ini jumlahnya sangat banyak dan biasa disebut dengan al-mas'ud anhu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, segala persoalan yang tidak disebutkan dalam nas merupakan kawasan toleransi yang pelakunya mendapatkan ampunan. Dan di dalam kehidupan manusia, kawasan ini cakupannya sangat luas. Contohnya, teks agama hanya menggariskan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat global, tanpa menyinggung hal-hal khusus, partikularistik, dan mendetail. Oleh karena itu, kaum muslimin mendapatkan legitimasi dari agamanya untuk menentukan hukum bagi diri mereka sendiri terhadap persoalan-persoalan hidup yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam menentukan hukum pada persoalan al-mas'ud anhu tersebut, kaum muslimin mendapatkan kebebasan dan tidak terikat dengan apapun kecuali dengan tujuan-tujuan dan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum. Tujuan dan kaidah tersebut membantu kaum muslimin agar tercapai maslahat, terhindar dari mafsadah, kerusakan, dan terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan secara pribadi maupun golongan. Sebagian besar undang-undang dan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan persoalan-persoalan khusus ini tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum syariat yang bersifat umum maupun hukum-hukum pasti yang bersifat khusus, selama masih membuka ruang bagi manusia untuk mencapai maslahat, menghindar dari mafsadah, dan menjaga tradisi-tradisi yang sudah berkembang. Contohnya seperti peraturan lalu lintas, pelayaran, penerbangan, peraturan kerja dan buruh, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya, yang termasuk dalam asiasa as-syariyah, dan itu tidak cakupannya sangat luas. Termasuk hukum yang boleh ditentukan oleh manusia adalah memberikan batasan tertentu yang bersifat sementara temporer terhadap hal-hal yang mubah, seperti kebijakan Sayyidina Umar yang melarang penyembelihan binatang pada hari-hari tertentu, atau saat ia menganjurkan sebagian sahabat untuk tidak menikah kecuali dengan perempuan muslimah agar mereka tidak diikuti oleh kaum muslimin lainnya.
karena hal ini bisa menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Ustadz Al-Maududi yang notabene adalah orang yang paling antusias dan gigih dalam perkembangan alat kimia ini sudah menjelaskan dalam tulisannya bahwa manusia memiliki hak yang luas dalam menciptakan hukum selain hal-hal yang bersifat qat'i atau dogmatis, hukum tetap, dan hukuman yang sudah ditetapkan. Manusia bisa melakukan takwil dan tafsir terhadap teks-teks agama yang melalui metode analogi kias, istihsan ataupun ijtihad. Bila kita telah menyelesaikan pertemuan yang ke-10 ini, yaitu negara muslim, ada negara sipil yang berdasarkan Islam. Jadi penjelasan yang telah disampaikan dari bagian 1 sampai ke bagian yang ke-7 ini, bahwa kesimpulannya negara agamawan atau negara muslim yang dimaksud itu bukanlah negara teokratis yang mengambil sumber dari negara gereja, di mana negara gereja pemimpinnya itu harus seorang pemuka agama atau pendeta. Sedangkan di negara muslim sendiri yang dimaksud oleh Al-Maududi dan sekutu adalah negara yang berdasarkan hukum-hukum yang berdasarkan Islam. Kemudian pemimpinnya itu diserahkan kepada umat untuk memimpin, dan umat yang bersifat demokrasi yang memilih pemimpinnya dan bisa juga memakzulkan pemimpinnya, karena jika pemimpinnya itu sudah tidak amanah atau berbuat kejahatan. Terima kasih telah menonton. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.